Halo semua, ketemu lagi sama gue Catur Waskita. Setelah video gue kemarin yang ngebahas Giant Egg Translot dari SNAA, sekarang gue lanjut menggundam lagi nih. Kali ini gue mau mengunboxing sekaligus nge-review sebuah model kit yang cukup lama tapi masih keren untuk dibahas, dan juga sekalian buat melengkapi koleksi high grade unicorn gue. Ini adalah high grade Universal Century Gundam Unicorn 02 Bensinon Destroy Mode. Jadi jangan kemana-mana, ambil cemilan kalian, ambil minuman kalian, duduk santai dan nikmatin aja videonya. Mari menggundam, let's go! Ini dia box artnya bergambar Gundam Unicorn Bensinon dalam bentuk destroy mode, lagi tempur kayak gini di luar angkasa ya. Di sini ada efek beam saber gini bercabang, satu ke bawah dan satu ke depan. Dan ada efek-efek biru kayak gini dari thrusternya di belakang gitu ya, kayak dorongan gitu. Terus di sini kayak ada efek-efek percikan api gitu dari psycho frame-nya kayak gini. Ini di atas ada logo High Grade Universal Century, diambil dari film dari anime series Mobile Suit Gundam Unicorn. Di atas sini ada logo Bandai Namco, di bawah sini ada logo Bandai warna biru kayak gini ya, Bandai Spirits. Dan ini dia namanya Unicorn Gundam 02 Bensinon Destroy Mode ya. Dan di bawah sini ada tahun pembuatannya 2014 ya. Di bawah sini ada pose berdiri dari depan dan belakang kayak gini. Dan kalau kita lihat di sini, ini tuh hasil repaint ya, karena warna aslinya tuh di sini tuh warnanya kuningnya di vivinnya ini, sama di belakangnya sini. Sama di bagian sini harusnya warnanya kuning, tapi di sini udah jadi warna gold gitu, jadi udah jelas ini hasilnya repaint. Dan di sini udah warnanya juga udah berubah ya, harusnya warna abu-abu di sini tuh kayak gini, kayak di thruster sini, dan sini juga udah jadi duotone. Harusnya warna ini dan warna ini tuh nyatu sama warna ininya, warna rivalnya sama gitu ya. Dan di sini ada sedikit background story dari animenya dalam bahasa Jepang, dan dia lagi tempur di sini sama Gundam Unicorn dalam mode Unicorn mode. Dan di sini ada gambarnya dari animenya dan ada keterangan-keterangan juga dari bahasa Jepang gini. Terus ini gambar sampingnya, high grade ke 175 dari seri Universal Century. Ini sama kayak yang tadi di sini. Terus ini bagian atasnya. Nah ini ya, kita bisa lihat di sini kalau di sini tuh warnanya gold gitu. Sedangkan warna aslinya tuh di sini seharusnya kuning. Terus di armornya sini warnanya hitam. Sedangkan kalau warna aslinya tuh biru gelap gitu. Ada beberapa action force juga di sini. Nah ini dia. Kalau di sini tuh warnanya kuning ya. Jadi ini nih yang belum di repaint gitu warna ini. Sedangkan kalau yang di sini yang udah di repaint jadinya warna gold kayak gini. Dan di sini ada keterangan-keterangan peringatan-peringatan dari Bandai dan ada keterangan ilustrasi oleh Naochika Morishita. Di sini bagian atasnya ada harganya di sini Rp330.000 ya. Gue beli di event GBWC 2025 kemarin di Jakarta ya. Dan kalau kalian lihat di sini tuh ada bunga kayak gini. Kalian pasti bertanya-tanya ya, stiker bunga ini apa? Jadi ini adalah tanda pelunasan di event GBWC kemarin ya, ditempel oleh pihak yang multi. Jadi kalau di GBWC 2023 kemarin bentuk pelunasannya itu ditulis lingkaran kayak gini dengan ada tulisan paid gitu. Di tahun 2025 kayak gini diganti sama mereka jadi stiker bunga kayak gini. Nggak tahu kenapa. Oke, langsung aja kita bongkar isi dalamnya ya. Di dalam boxnya kita dapat total 5 bungkus plastik berisi runner, termasuk di dalamnya ada satu color correcting stiker. Ini dia petunjuk perakitannya, gambar Gundam Unicorn kayak gini yang udah jadi dan dalam bentuk di repaint kayak gini ya. Di sini udah warna gold. Di sini ada keterangan-keterangannya, kali ini dalam bahasa Inggris. Dan di sini ada logo Mobile Suit Gundam Unicorn anime seriesnya. Keren banget dalam pose berdiri kayak gini aja. Terus bagian dalam sini ada beberapa posenya kayak gini dengan keterangan-keterangan dalam bahasa Jepang ya. Dan di bawah sini ada beberapa line up-nya. Di sini ada full armor Gundam Unicorn, di sini ada Jesta Cannon yang waktu itu udah pernah gua review, di sini ada Sinanju. Sebenarnya gue udah punya, tapi gue nggak pernah review karena waktu beli gue nggak dapat clear partnya, jadi nggak lengkap gitu. Dan waktu gue bersih-bersih di bagian kaki sini patah, belum gue benerin sih. Di sini ada satu mobile suit yang keren, kalau menurut gue namanya Rosen Zulu. Bentuknya keren, cuma skema warnanya kayak agak kurang ya, warna ungu kayak gitu. Terus di sini ada Bensinon juga, tapi dalam mode Unicorn mode ya. Di sini petunjuk perakitannya halaman 2 dimulai dari nomor 40 kayak gitu. Di sini juga ada bagian perakitannya. Nah, halaman satunya ada di sini.
di bagian hitam putihnya sini. Di bagian sini ada part list untuk ngecek kelengkapan runner, ada keterangan-keterangan dalam bahasa Jepang yang gue nggak tahu artinya apa. Dan di sini panjang perakitannya. Dan di bagian belakangnya sini ada beberapa action post-nya juga, dan ada tampak belakangnya kayak gini. Ada keterangan-keterangan lagi kayak di boxnya tadi dalam bahasa Jepang, dan di bawahnya ada color guide untuk kalian yang mau ngecat ulang ya. Untuk runnernya, seperti biasa Bandai punya cetakan runner yang bagus, nggak usah diragukan lagi. Dan untuk separasi warnanya nggak terlalu banyak, karena ini high grade yang cukup lama, tahun 2014. Cuma abu-abu di bagian inner frame dan persenjataannya, dan armor berwarna biru dongker dan sedikit hitam di bagian kaki. Dan juga ada Seiko frame warna clear orange yang cakep banget. Sayangnya runner untuk di bagian Vivin dan sedikit armor di dada sama di bagian backpack warnanya orange. Langkah lebih baik kalau Bandai nyetaknya pakai warna gold kayak di boxnya tadi. Dan kita juga dapat satu polycaps warna kuning butek kayak gini, yang gak bakal kelihatan juga pas semuanya udah selesai dirakit. Kita juga dapat clear effect part untuk bagian rifle-nya warna biru bening dengan bentuk yang bercabang kayak gini. Dan ini adalah color correcting stikernya untuk bagian backpack, mata, kamera depan dan belakang, dan juga untuk bagian armornya. Total di sini kita dapat 11 runner, dan sekarang gue mau ngerakit dulu dan nanti kita lihat hasilnya bareng-bareng ya. Ini dia hasil jadinya setelah selesai dirakit tanpa ada aksesoris apapun yang terpasang. Bentuk dasarnya sama persis dengan Gundam Unicorn dan Gundam Unicorn Phoenix. Yang ngebedain cuma di bagian Vivin-nya aja, dan juga tempat untuk masang beam saber handle-nya di backpack yang belum kelihatan kalau belum dipasang semuanya. Dan juga tentu aja perbedaannya ada di bagian warnanya. Unicorn Bensinon ini dibuat dengan warna yang gelap dengan Seiko frame warna clear orange, jadi kelihatan lebih misterius dan lebih serem daripada dua unicorn yang lainnya. Dan ini dia hasil jadinya setelah semua persenjataannya terpasang, jadi kelihatan lebih keren sekaligus lebih serem dibanding sebelumnya. Detailnya sih cakep ya, kelihatan keren walaupun cuma dalam pose berdiri kayak gini aja. Yang kurang keren itu ada di bagian part-part warna orange di bagian atas, kayak di Vivin, di dada, sama di backpacknya sih kalau menurut gua. Bakalan cakep maksimal kalau di repaint pakai warna gold. Sebelum kita lihat detail dan artikulasinya, kita lihat dulu aksesoris-aksesoris apa aja yang kita dapat di paket pembeliannya. Pertama kita dapat basic shieldnya Gundam Unicorn kayak gini. Sebenarnya ini bukan aksesorisnya Unicorn Bensi ini ya, cuma karena ada beberapa runner yang diambil dari Gundam Unicorn, jadi kita dapat beberapa part yang bisa dirakit jadi shield kayak gini ya. Dan shield ini juga sebenarnya nggak bisa kita pakai karena konektor yang ada di sini yang untuk bagian tangannya cuma dapat satu, dan dipakai buat shield yang satu lagi, yang shield utamanya si Unicorn Bensi ini. Yang kedua kita dapat armor DI yang merupakan shield basicnya Gundam Unicorn sebenarnya, tapi di upgrade dengan lebih banyak Seiko frame di sini, dan dia punya eye field, dilengkapi dengan 6 buah thruster, ada 4 di atas dan 2 di bawah, dan juga ada beam cannon di bagian sini. Detailnya keren ya menurut gua, kayak shieldnya Phoenix. Ketiga ada armor XC yang merupakan tambahan Seiko frame di bagian backpacknya, jadi ketika dalam bentuk destroy mode dia bisa kebuka dan ngarah ke atas gitu, jadi bikin efek kayak singa gitu ya di bagian pundaknya, di bagian backpacknya kayak gini. Yang keempat kita dapat beam magnum kayak gini, bentuknya sama kayak beam magnumnya Gundam Unicorn, cuma kalau di sini kita dapat tambahan baru, dilengkapin dengan tambahan kayak gini, namanya revolving launcher. Ada 4 barrel di sini, dan di masing-masing barrelnya ini ada 4 persenjataan yang berbeda ya. Detailnya keren. Kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang senjata ini, kalian bisa baca-baca di Gundam Info ya. Semuanya lengkap ada di sana. Dan untuk beam magnum tadi, kita dapat 2 magazine kayak gini yang bisa kita simpan di bagian back skirtnya ya. Dan untuk revolving launchernya, kita dapat 2 penutup kayak gini ya. Yang pertama yang 1 lubang di sini, yang kedua yang 2 lubang kayak gini ya. Berikutnya kita dapat beam saber handle kayak gini, lengkap dengan beam saber effect part yang bercabang kayak gini, ke arah depan sama ke arah bawah. Dan beam saber handle ini bisa kita pasang ke revolving launchernya kayak gini. Untuk part tangannya nggak banyak yang kita dapat. Pertama kita dapat sepasang tangan menggenggam kayak gini di tangan kanan dan kiri. Dan ada part tangan dalam bentuk narik pelatu kayak gini yang udah kupasangin di bagian beam magnumnya. Lalu berikutnya kita dapat konektor kayak gini untuk menghubungin antara armor DI dengan backpacknya. Caranya tinggal kita pasang aja konektor ke sini. Terus armor DI-nya bisa kita pasang kayak gini. Berikutnya kita dapat beberapa part sisa dari runner Gundam Unicorn dan Gundam Unicorn Phoenix. Pertama kita dapat bagian dada kayak gini, di bagian torsonya.
untuk Gundam Unicorn. Kedua, kita dapat konektornya Gundam Unicorn Phoenix kayak gini untuk dipasangin dua armor DI di kanan kirinya kayak gini ya. Lalu ada konektornya Gundam Unicorn untuk di bagian shield ke backpacknya, dan juga ada bagian vivinnya si Gundam Unicorn ya. Dan juga kita dapat dua polycap sisa kayak gini. Untuk detailnya kurang lebih sama dengan detailnya Gundam Unicorn ya. Yang membedakan di sini cuma di bagian vivinnya sini sama di bagian dadanya aja. Dan yang lainnya sama. Dia punya side cover warna clear orange kayak gini, keren banget dari atas sampai bawah, dan di bagian belakangnya juga. Dan kalau di sini nih stikernya banyak banget ya. Dimulai dari bagian vivinnya sini. Di sini tuh ada stiker dari pinggir sini sampai sini, dan di bagian bawahnya juga. Tapi stikernya itu kurang detail kalau menurut gue ya. Jadi di bagian atasnya sini masih kelihatan warna orange-nya, jadi harus di detailing lagi pakai marker warna hitam. Sama juga dengan di bagian bawahnya sini masih harus di detailing lagi pakai marker warna hitam ya. Untuk stiker di bagian matanya kita dapat warna merah kayak gini. Kalau kalian bisa lihat tuh di bagian matanya warna merah kayak gitu ya. Dan di bagian sini juga ada stiker juga sama dengan stikernya Gundam Unicorn. Terus di sini juga ada stiker juga. Kalau nggak di stikerin warnanya abu-abu ya, kayak warna inner frame-nya kayak gini. Banyak banget stikernya, di kanan kiri kayak gini ada, di belakang juga ada, dan di bagian betisnya juga ada ya. Di satu sisinya aja ada 6 ya, banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 4, 1, 2, 3, 4. Jadi untuk di bagian betis sini aja stikernya ada 24 ya, banyak banget. Dan yang lainnya detailnya sama. Di sini ada sim lines yang kelihatan nih, masih harus dibersihin lagi pakai amplas kalau kalian mau. Terus di belakang sini juga masih ada sim lines yang kelihatan. Dan untuk detailing lainnya sama ya dengan Gundam Unicorn dan Gundam Unicorn Phoenix. Untuk artikulasinya sebenarnya nggak banyak yang bisa dibahas, dan gue yakin kalian semua pemerhati Gundam udah pada tahu kalau artikulasinya high grade Gundam Unicorn itu masih terbatas, nggak sekeren artikulasinya high grade Gundam zaman sekarang. Tapi untuk merefresh ingatan kalian, gue bahas lagi kali ini ya. Kita mulai dari bagian kepala. Di bagian leher ada double joint di bagian bawah sama di atas. Bagian bawahnya bisa bergerak kayak gini. Dan bagian atasnya untuk nunduk sama untuk ngedongak kayak gini. Tapi untuk ngedongaknya kalang sama bagian kerahnya di sini ya. Jadi nggak bisa terlalu ngadep atas gitu. Kecuali kalau kepalanya dimiringin kayak gini. Untuk di bagian lengannya bisa ditarik ke atas kayak gini. Di sini ada butterfly joint sedikit, bisa ditarik ke depan kayak gini. Bisa diputar 360 derajat, diangkat ke sampingnya bisa sampai segini. Di sini bisa diputar, di sini sendi sikunya cuma segini, nggak mentok sampai atas ya. Dan di pergelangan tangannya ada ball joint dengan pergerakan memutar kayak gini. Di sini ada beam tonfa yang bisa ditarik ke depan kayak gini ya. Tapi sayangnya di sini kita nggak dapat beam saber effect part ya untuk beam tonfanya ini. Dan kita bisa pakai dari beam saber effect partnya Gunpla yang lain. Untuk di bagian torso sebenarnya di dalam sini ada ball joint, tapi pergerakannya cuma sedikit, depan belakangnya cuma segini. Dan ke samping kanan kirinya pun cuma segini. Dan di bagian pinggang bisa diputar 360 derajat ya. Masuk ke bagian waist, di front skirt sini tadinya nyatu, tapi seperti biasa gue potong dan bisa diangkat sampai ke depan kayak gini. Side skirt bisa diangkat sampai segini, back skirt fix nggak bisa digerakin ya. Di bagian pangkal paha di sini nggak ada artikulasi, cuma ball joint kayak gini aja, bisa digerakin ke samping kayak gini, nggak mentok. Ke depannya bisa sampai depan banget, belakangnya cuma segini. Dan di sini nggak ada sendi putar ya. Jadi sendi putarnya itu cuma ada di ball jointnya sini aja. Di bagian bawah sini ada sendi putar yang bisa ngegerakin dua kakinya kayak gini, dan ada lubang untuk masang stand base. Sendi di bagian lutut ada dua joint sebenarnya, di sini dan di sini. Pergerakannya bisa kayak gini. Tapi ke belakangnya cuma sampai segini, mentok sama armor di bagian sini. Di sini nggak bisa digerakin. Dan di pergelangan kaki, di sini ada ball joint bisa digerakin memutar kayak gini. Ke belakangnya sampai segini, ke depannya segini. Di ankle armor ada sendi, tapi pergerakannya cuma sedikit kayak gini aja. Untuk di bagian armor XC, di kanan kiri sini ada sendi yang bisa ngegerakin sayapnya kayak gini. Dan di bagian sini ada beam saber handle, bisa dilepas kayak gini. Di bagian armor DI nggak ada artikulasi apa-apa, cuma di sini aja ada sendi putar di bagian konektornya sini. Untuk di bagian beam magnum, handle di sini bisa dilipat kayak gini. Di sini juga ada pack untuk dipasangin ke bagian backpacknya atau di bagian belakang tangannya, dan di sini juga ada pack dengan fungsi yang sama. Itu dia tadi tentang artikulasi, dan ini adalah perbandingannya kalau disandingin sama Gunpla lainnya dari seri Universal Century dengan skala yang sama, yaitu 1:144. Bensinon ini emang ukurannya lebih tinggi dari yang lainnya.
Dan ini dia perbandingannya kalau disandingin sama Gundam Unicorn 01 dan Gundam Unicorn 03 Phoenix. Kelihatan keren banget kalau udah lengkap gini ya. Tapi ini baru sebagian kecil aja. Sebenarnya masih banyak banget varian high grade Gundam Unicorn yang dirilis sama Bandai. Dan menurut gua desain dari Gundam Unicorn itu termasuk everlasting ya, termasuk salah satu Gundam yang keren dan ikonik, makanya masih diminati sampai sekarang. Kekurangannya cuma di bagian artikulasi aja sih, yang masih terbatas. Untungnya Gundam Unicorn ini udah cukup keren walaupun dalam pose berdiri gini aja. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Oh ya, kalau kalian mau lihat review high grade Gundam Unicorn dan high grade Gundam Unicorn Phoenix ini, linknya udah gue taruh di deskripsi dan di thumbnail di akhir video ini ya. Terutama untuk yang Phoenix, wajib nonton itu, keren banget soalnya. Menurut gue, Gundam Unicorn Bensinon ini termasuk salah satu gunpla yang keren untuk dikoleksi. Desainnya keren, perpaduan warnanya juga cakep, kayak versi sisi gelap dari Gundam Unicorn. Apalagi ditambah dengan shieldnya yang gede banget dan beam magnum yang udah di-upgrade dan aksesoris tambahan di bagian backpacknya. Bikin Gundam ini jadi kelihatan keren dan gagah gitu. Dan kalau kalian tanya, cocok nggak sih buat pemula? Ya bisa lah, merakitnya nggak terlalu susah kok, part-part kecilnya paling cuma di polycap saja. Selain itu sih cukup aman dipegang sama jari, cuman ya part-partnya sama stikernya agak banyak aja. Cocok buat kalian yang mau ngisi luang di weekend mungkin, daripada jalan-jalan keluar macet bikin pusing, mending di rumah ngerakit gunpla. Setuju? Oh ya, hasil jadinya gunpla ini kokoh ya, cukup solid lah buat di pose-posein. Kalau kalian minta gua untuk rating, ya 8 dari 10 lah. Kurang di bagian artikulasi sama warna orange di dada, vivin sama di backpack. Bakal lebih keren kalau gold kayak SNAA JNX Lancelot kemarin. Tapi gini aja udah cukup keren sih kalau menurut gua. Gua rasa segitu aja video review gua kali ini. Makasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like dan subscribe dan aktifin loncengnya juga supaya kalian gak ketinggalan video-video gua berikutnya. Kalau ada komentar, silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalian juga bisa follow sosial media gue di Instagram dan TikTok. Semuanya udah gue tulis di deskripsi. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di video-video gue yang lainnya. Dan akhir kata, mari menggundam. Bye.